Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan menikmati satu kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kita. Secara khusus tentunya di tengah-tengah situasi dan keadaan yang saat ini memang belum bisa dikatakan normal, ya. Walaupun orang berusaha mengatakan new normal, tapi sebenarnya memang benar-benar belum normal sepenuhnya. Oke, baik, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang pertama. 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima saja, yaitu kamu saudara dan saya yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, tetapi terlebih-lebih yang melakukan setiap firman di dalam hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu hal yang perlu kita tangkap dalam pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu dikatakan kita ini dipelihara di dalam kekuatan Allah karena iman. Ya, sekali lagi, bahwa kita dipelihara di dalam, tidak hanya sekedar dipelihara, tetapi di dalam seluruh kekuatan Allah yang supranatural itu hanya karena iman kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah jaminan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita pagi siang hari ini. Jangan khawatir, Tuhan pelihara kita, ya kan? Itu hal yang perlu kita headline hari ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kata firman bahwa di dalam pemeliharaan Tuhan ini bukan nanti setelah kita mati, tetapi justru sekarang, di saat kita sedang berjuang, bergumul, menantikan keselamatan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Ya, jadi sekali lagi keselamatan itu sudah Tuhan sediakan. Kita tinggal meraihnya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kata dipelihara dalam bacaan kita hari ini itu mencakup juga akan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saat surat ini dibacakan sebagai pesan Tuhan bagi jemaatnya di beberapa wilayah di Asia Kecil, kalau kita baca ya, Asia Kecil itu termasuk di dalamnya adalah Turki saat ini ya. Mereka itu jemaat mula-mula pada saat itu, pada konteks firman Tuhan ini ditulis, saat itu mereka sedang mengalami satu situasi yang sangat tidak mengenakan. Mereka sedang ditekan oleh berbagai macam persoalan dan pergumulan, termasuk yang paling berat adalah ketika mereka harus dianiaya karena nama Yesus, karena iman kepada Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini tentu di dalam konteks hidup kita sekarang, kita tidak mengalami tekanan karena hal itu, tapi karena satu penyakit yang luar biasa yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, bahkan kemudian membuat orang cemas, orang jadi banyak yang parno, orang banyak yang jadi jadi kayak ketakutan sendiri karena penyakit ini, Bapak Ibu Saudara. Dan memang kita tidak bisa menutup mata, penyakit ini ada di sekitar kita. Nah saat ini kita mirip situasinya sebenarnya dengan jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil, hanya berbeda kasus. Mereka ada di dalam tekanan, kita juga ada di dalam tekanan karena penyakit. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, kita juga ada di dalam tekanan akibat daripada COVID-19 ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kemudian tidak dapat penghasilan, banyak orang yang kemudian mengalami begitu banyak rentetan. Jadi seperti efek domino ya Bapak Ibu Saudara, semua kemudian terdampak, semua kemudian terpapar, semua kemudian ada akibat daripada COVID-19 ini. Termasuk pendidikan, baik anak-anak kita yang masih TK, SD, SMP, SMA, bahkan anak-anak yang kuliah. Ada begitu banyak anak-anak yang ditunda wisuda. Bahkan anak-anak saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, akhirnya ditunda untuk ujian skripsinya. Itu kenapa? Karena COVID-19. Ini bukan persoalan yang ringan, ini tekanan. Ini sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Ini keadaan yang saat ini membuat kita kadang sudah sampai bilang, ya Tuhan, kapan dong semua ini berakhir? Kapan semua ini selesai? Kami pengen hidup kembali normal. Tapi satu hal yang kita akan bahas pada siang hari ini, bahwa sungguh luar biasa ya, Tuhan itu dahsyat, heran, dan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara,
Apa yang harus kita lakukan dan perhatikan dalam hidup kita agar supaya kita memperoleh janji jaminan yang kita baca hari ini, yaitu pemeliharaan Tuhan di dalam kekuatannya. Ya, banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, katanya Kristen, tapi sulit banget mereka mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup mereka. Banyak orang Kristen yang akhirnya kemudian sulit menikmati, mengalami Kristus dalam hidup mereka. Apakah karena mereka kurang beriman? Tentu saja saya yakin mereka punya kadar iman yang luar biasa, dan masing-masing kita di hadapan Allah memiliki kadar iman masing-masing. Tetapi kemudian ada beberapa aspek yang salah di dalam kehidupan kita beriman kepada Kristus. Bukan nggak beriman, tapi kita kurang tepat mengaplikasikan tindakan iman dalam hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sharing bagi kita untuk supaya kita boleh mengalami janji jaminan Kristus dalam hidup kita, yaitu dipelihara di dalam kekuatan Allah. Ya, kita mau belajar yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa ada iman yang senantiasa aktif dalam hidup kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang katanya beriman, tapi imannya tuh nggak aktif. Ya, banyak orang yang katanya menyembah Kristus, tapi kemudian imannya seperti tertidur, imannya tidak dibangkitkan, imannya tidak hidup dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang kemudian gagal mengalami janji atau lawatan Tuhan atau pemenuhan janji Tuhan dalam hidup mereka karena tidak aktif iman mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup di dalam Kristus harus senantiasa hidup dengan iman percaya di dalam kekuatan Allah yang aktif, Bapak Ibu Saudara. Ya, contoh, saya mau sedikit sharing nih kesaksian. Kebetulan lagi memberitakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kan kenal suami saya, tahu kehidupan kami. Namanya penyanyi, Bapak Ibu Saudara, di COVID ini nggak ada pekerjaan sama sekali, tidak ada kegiatan bernyanyi sama sekali. Acara-acara pernikahan tidak ada yang terlaksana, ya kan? Terus kemudian apalagi acara-acara yang namanya mengundang banyak orang itu pasti dilarang pada saat PSBB waktu lalu. Puji Tuhannya, sebelum COVID-19 ini merebak heboh di Indonesia, pada bulan Desember tahun 2019, suami saya itu diundang untuk bernyanyi penutupan tahun untuk masuk pada tahun 2020, artinya malam tahun baru gitu ya, di Kota Manado. Puji Tuhan, acara berlangsung dengan baik dan kemudian suami saya mendapatkan upah dari pekerjaannya bernyanyi. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa bernyanyi di malam tahun baru itu nilai nominalnya puji Tuhan sangat luar biasa, ya kan? Nah, itulah kemudian yang menjadi pegangan kami. Lalu bulan Januari sudah mulai masuk COVID ya di Indonesia, baru bulan Februari kemudian jadi lebih terdampak lebih serius karena mulai banyak penularan, lalu kemudian ada PSBB, ada larangan-larangan dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, otomatis kami hidup, ya saya, suami dan anak-anak saya hidup dari tabungan hasil nyanyi suami saya di bulan Desember yang lalu. Sementara Bapak Ibu Saudara, uang kuliah anak tetap harus bayar. Saya yakin keluhan Pak Ibu-ibu yang anaknya masih sekolah harus tetap bayar, ya kan? Walaupun anak tetap virtual, itu juga dengan anak saya. Anak saya 2 orang yang kuliah di UPH, ya, Bapak Ibu Saudara, dan kakak yang paling besar saat ini sedang, itu yang saya bilang, ditunda akhirnya ujian skripsinya karena COVID-19 ini. Dia harus membayar uang kuliah, saya ceritakan saja supaya ini jadi berkat buat kita dengan izin suami saya. Saya harus membayar uang kuliah anak saya yang pertama 9.400.000. Lalu anak kami yang kedua saya harus bayar kuliahnya 6.400.000, ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, waktu beberapa bulan setelah COVID, kira-kira bulan Maret, bulan April begitu, puji Tuhan,
kami dapat kemurahan Tuhan, burung-burung gagak yang Tuhan utus bagi kami, karena kebetulan suami saya ada perkumpulan mereka itu penyanyi Batak ya, penyanyi Batak, Parbi namanya, Persatuan Artis Batak Indonesia. Itu mereka punya komunitas yang memberikan sembako kepada para artis dan musisi, bukan artis lah, para penyanyi dan musisi, orang-orang Batak. Jadi kami dapat tuh sembako, dapat gula, dapat ini, dapat ini. Puji Tuhan, beberapa bulan itu kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, masih dicukupkan. Sampai kemudian suatu ketika Bapak Ibu Saudara, suami saya udah mulai bilang begini, "Mah, kayaknya aku harus jual kalung aku deh." Ya, ini perhatikan ya. Suami saya bilang, "Kayaknya aku harus jual kalung aku." Dengan spontan Bapak Ibu Saudara, saya langsung bilang, "Saya tolak dalam nama Yesus," gitu ya. Ya, ini hati seorang istri itu miris mendengar. Saya bilang, "Saya tolak dalam nama Yesus. Kita tidak boleh, tidak sampai jual-jual barang. Saya kenal Allah saya, ya. Ini iman yang aktif. Contoh iman yang aktif. Saya bilang, saya kenal Allah saya sumber berkat. Allah saya pasti memelihara hidup kita. Saya menolak jual-jual barang," gitu ya. Jadi itulah perkataan spontanitas saya pada saat itu. Sampai kemudian akhirnya Bapak Ibu Saudara, di dalam doa bertelut, saya terus bilang, "Tuhan, saya nggak takut sama COVID, ya. Saya nggak takut sama COVID. Saya tahu Tuhan bahwa semua orang sudah ditentukan oleh Allah menghadap Tuhannya dalam kematian. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu. Tapi yang saya tahu, kalau Tuhan bangunkan kami setiap hari, maka Engkau Allah pasti memelihara, mencukupkan, dan memberkati hidup kami." Itu perkataan iman yang aktif. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, akhirnya nggak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba ada seorang jenderal pensiunan ya, sudah pensiun, seorang jenderal pernah sempat menjadi pangdam di Kota Medan gitu ya. Orang Manado ya Bapak Ibu Saudara, menelepon suami saya lewat orangnya untuk minta bantuan Pak Victor mengisi 2 lagu di dalam album Kolintang ya, bersama dengan Joy Tobing. Dan waktu itu kita nggak ngerti ya Bapak Ibu Saudara mau minta bayar berapa gitu ya. Pokoknya yang saya tahu Tuhan pasti tolong dan cukupkan. Singkat cerita, kemudian dia katakan bahwa nilainya sekian dengan 2 lagu itu. Kami tuh berdua langsung kayak lihat-lihatan, "Oh, haleluya, puji Tuhan, terima kasih," gitu ya. Singkat cerita ditransfer, Bapak Ibu. Inilah kemudian yang melanjutkan lagi, kami bisa ini, bisa itu, bayar ini, bayar itu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ada lagi Tuhan pertemukan dengan satu ibu yang luar biasa juga, untuk kerjasama juga lewat recording, lewat rekaman ya. Karena live nggak bisa, jadi banyak kan orang sekarang recording. Dan ya ini Tuhan pakai lagi burung gagak lewat ibu ini untuk kemudian jadi saluran berkat bagi kami. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang tadinya saya kan nggak tahu, suami saya bilang dia mau jual kalung itu, saya nggak tahu uangnya ada berapa. Sampai dia kepikiran pengen jual kalung. Nanti setelah kami ada di dalam kelegaan karena 2 orang yang Tuhan utus jadi burung gagak lewat pekerjaan suami saya, lalu ada juga yang mentransfer. Tiba-tiba suami saya bilang, "Kamu tahu nggak, Ma? Tadinya uang saya di rekening itu sisa 900.000 rupiah. Dari 150 juta kemarin saya nyanyi malam tahun baru, itu tinggal 900.000 rupiah. Mau bayar kuliah anak bagaimana? Ya, dan lain-lain sebagainya. 900.000 rupiah. Sangat tidak mungkin. Tapi sekali lagi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, janji jaminan Allah bahwa Dia akan memelihara hidup kita kalau kita aktif dalam iman kita. Perkataan-perkataan iman yang membangkitkan, menghidupkan kehidupan. Jangan bilang, "Aduh mati deh nih, aduh habis beras, aduh gini." Jangan Bapak Ibu Saudara, ayo belajar aktifkan iman kita. Dari sekarang, kalau kita lihat tempat beras kita Bapak Ibu Saudara barangkali udah tinggal sedikit, langsung berdoa, "Tuhan, aku percaya tempat beras ini Tuhan akan penuhkan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan cukupkan dalam hidup kami sehari-hari." Itu memang kelihatan kita seperti agak-agak rada-rada, tapi saya mau kasih tahu, dalam Kristus kita tuh harus seperti itu Bapak Ibu Saudara.
aktifkan iman kita. Aktifkan iman kita dengan perkataan, perbuatan, dan tindakan iman. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara, janji pemeliharaan Tuhan itu di dalam kekuatannya akan digenapi dalam hidup kita. Dan puji Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kami terus dipelihara oleh Tuhan. Jadi kita nggak perlu mikirin yang besok-besok. Pokoknya hari demi hari kita yakini kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pemeliharaannya, di dalam kekuatannya yang luar biasa. Yang kedua, cepat saja Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari untuk menerima pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu, harus kita sadari ada iman yang diuji kemurniannya. Saya mau kasih tahu, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk COVID-19 ini, adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk merestorasi semua hal dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, merestorasi iman. Banyak orang barangkali terlalu nyaman dengan pekerjaannya. Banyak orang terlalu nyaman dengan apapun dalam hidupnya yang saat ini. Sementara itu Tuhan tutup dulu, supaya Tuhan mau lihat, benar nggak? Akhirnya kita mau lari hanya kepada Yesus. Sudah terlalu lama kita mengalahkan pekerjaan kita. Sudah terlalu lama kita mengilahkan hal-hal yang lain selain Yesus. Kelihatannya kita beriman, kelihatannya kita beragama, kelihatannya kita berrutinitas bergereja, tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita pelan-pelan menduakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan merestorasi gereja, yes. Terlalu banyak orang-orang yang mengilahkan pendetanya. Ya. Sampai kemudian terlalu banyak orang mengilahkan gedung ibadahnya. Terlalu hebat, terlalu keren, terlalu canggih. Sekarang Tuhan tutup semua, Bapak Ibu Saudara. Tutup semua. Ya, pendeta-pendeta juga harus belajar, yes, bahwa hidup kita ini hanya karena kemurahan Tuhan. Jemaat harus belajar, Yesus satu-satunya Allah dalam hidup kita yang harus kita pegang. Manusia banyak mengecewakan hidup kita, tapi Kristus enggak. Sekali lagi Tuhan merestorasi, Tuhan pakai sarana online buat ibadah. Tuhan mau kasih tahu di mana aja ada aku. Bukan cuma di gedung gereja yang luar biasa, bukan cuma di gedung gereja yang kita datangi setiap hari Minggu. Enggak, di mana aja, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, Yesus hadir dalam hidup kita. Lewat situasi COVID-19 ini Tuhan merestorasi semua hal. Ya, banyak gereja jadi bisnis tanda kutip. Ya, saya harus bicara terus terang Bapak Ibu Saudara. Banyak gereja jadi bisnis, Tuhan bilang tutup dulu. Ya, akhirnya banyak gereja kemudian sengsara karena harus bayar sewa gedung, harus bayar sewa ini, sewa itu, sementara nggak ada kolektor yang masuk Bapak Ibu Saudara. Ya, semua direstorasi oleh Allah. Tuhan sedang memurnikan segala sesuatu dalam hidup kita lewat COVID-19 ini. Kita harus melihat ini dari cara pandang iman yang benar. Bahwa COVID-19 tidak hanya sekedar penyakit Bapak Ibu Saudara. Tetapi COVID-19 adalah cara Tuhan untuk memurnikan hati dan pikiran kita. Mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya dalam hidup kita. Pekerjaan banyak yang hilang, ya kan? Termasuk suami saya. Kami sering berdua bercerita malam-malam sebelum tidur. Ya Dad ya. Tadinya namanya penyanyi, sekali nyanyi, sekali narik, wah, sekian puluh juta, wah, sekian puluh juta, habis kan, gitu ya. Harus kita meyakini Tuhanlah pemelihara hidup kita. Kalau Tuhan kasih kerja, puji Tuhan. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, cara berpikir kita adalah kalau Tuhan pelihara hari lepas hari nggak tahu gimana caranya, itu benar-benar harus kita yakini adalah cara Tuhan memelihara hidup dan kehidupan kita. Ya, bukan karena kuat dan hebat kita. Talenta ya Tuhan beri, karunia bekerja Tuhan beri. Tapi jangan kemudian itu menjadi kekuatan kita. Tapi Kristuslah kekuatan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi bicara tentang mengaktifkan iman, itu adalah bagian kita. Tetapi yang kedua ini, menguji iman, itu adalah bagian Tuhan. Yang tidak bisa kita, tidak bisa kita sangkali dan tidak bisa kita menolaknya. Karena ini cara Tuhan memang untuk menguji iman kita. Yuk kita perhatikan Alkitab kita Bapak Ibu Saudara.
1 Petrus 1 ayat 1 mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan ya, alat uji Tuhan itu adalah lewat persoalan dan duka cita dan pencobaan. Ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas, daripada semua gaji kita, daripada semua penghasilan kita, daripada semua hal yang fana, kata Alkitab. Fana, iya, benar-benar tidak bisa kita pegang Bapak Ibu Saudara, apapun di dunia ini. Semua hilang lenyap, Tuhan bisa buat tidak ada, gitu ya. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, saya meyakini lewat firman ini bahwa COVID-19 ini adalah cara Tuhan sebenarnya untuk mempersiapkan manusia batiniah kita untuk menerima segala hal yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan dalam kekekalan. Tuhan mau ajari kita lewat COVID untuk punya kerelaan melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia ini. Apakah kemudian kita nggak boleh bekerja? Harus, kata firman, orang kalau nggak kerja jangan makan. Ya, kalau nggak kerja jangan makan. Tapi pekerjaan jangan menjadi ilah dalam hidup kita. Seolah-olah kalau kita nggak kerja, ya, Tuhan gak pelihara. Ini Tuhan lagi buktiin sekarang. Buktinya banyak orang tidak bisa bekerja, hidup aja, ya, menikmati aja, makan minum, gitu ya. Jadi sementara ini Tuhan sedang kasih lihat kita dimensi yang lain lewat COVID, bahwa sesungguhnya memang Tuhanlah yang memelihara hidup kita penuh, kasih makan kita, kasih minum kita, kasih apapun dalam hidup kita. Cuman memang tidak terlihat tangannya ngasih makan. Tidak terlihat tangan Tuhan suapin kita makan. Tidak terlihat tangan Tuhan suapin kita minum. Tidak terlihat tangan Tuhan kasih pakai kita pakaian. Tapi yang kita tahu, apa yang kita terima sepanjang hidup kita di waktu-waktu yang lalu sebelum COVID, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Maka jangan kemudian alihkan hati pandangan kita, pikiran kita, kemudian Kristus menjadi nomor sekian. Kita jadi gak baca firman. Saya mau kasih lihat, COVID-19 membuat fenomenal yang luar biasa atas hidup setiap orang. Keluarga demi keluarga punya mesbah doa selama beberapa bulan ini. Karena gak kemana-mana, di rumah aja akhirnya berdoa bersama. Coba waktu gak ada COVID, disuruh ngumpul pasti susah. Ya karena kerja lah, ya karena inilah, ya karena itulah. Tuhan kasih waktu sedikit dalam keadaan COVID ini untuk kita bisa menikmati bersama-sama di dalam keluarga, ya. Ibarat seorang yang sedang menguji cinta pasangannya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia tahu bahwa pasangannya itu sayang, tetapi tetap diuji, ya. Dan biasanya waktu adalah penguji yang paling luar biasa. Benar? Banyak orang kemudian yang sudah menyerah karena COVID ini. Waktu adalah alat uji. Banyak orang yang menghujat Tuhan karena COVID. Banyak juga orang yang kemudian bertobat sungguh-sungguh cari Tuhan karena COVID. Jadi benar-benar keputusan kita, cara berpikir kita, respon kita terhadap COVID-19 ini membuktikan kadar iman kita masing-masing. Bagaimana kadar iman kita itu diuji oleh waktu ini. Karena kita nggak tahu COVID sampai kapan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan pakai waktu untuk menguji kekuatan mental iman kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yesus juga demikian. Hanya banyak orang berkata beriman dan percaya, tetapi aplikasi hidupnya berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dalam bacaan kita, tekanan dan masalah dipakai Tuhan menjadi alat uji untuk membuktikan iman kita murni dan tulus atau ikut Tuhan karena sekedar ingin diberkati. Jadi masing-masing kita lah menguji hati kita. Benarkah kita ikut Tuhan dalam segala keadaan, atau ikut Tuhan hanya supaya kita diberkati? Kegagalan orang percaya dalam ujian iman seringkali karena tidak menyadari apa yang sedang ia alami adalah cara Tuhan membantu kita menguatkan iman kita kepada Tuhan.
Tuhan sedang menolong kita hidup dewasa rohani dan mengalami pengalaman spiritual dengan Yesus hari lepas hari lewat situasi ini. Covid belum selesai ya Bapak Ibu Saudara. Saya dengar ada berita-berita bahwa Singapura sudah mulai bangkrut karena kebetulan ponakan saya ada yang tinggal di sana. Singapura mulai mengalami defisit negara mereka dan menyusul katanya Korea Selatan. Saya nggak ngerti ada apa dengan Korea Selatan, tapi ada beberapa negara-negara yang sudah terancam tanda kutip mengalami kebangkrutan. Bahkan saya dengar lagi akhir tahun ini akan ada muncul masalah kekeringan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari, perhatikan nggak, suhu saat ini sangat panas Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak ngerti, panas banget. Bahkan di daerah dingin sekalipun tuh panas Bapak Ibu Saudara. Benar-benar situasi saat ini sedang tidak mengenakan. Jadi itu bikin tubuh kita nggak sehat gitu ya. Panas terus kita masuk di AC, panas masuk di AC. Itu membuat tubuh kita jadi rentan banget. Nah, katanya ada selentingan kabar-kabar bahwa akhir tahun sampai dengan tahun 2021 pertengahan bahkan bisa sepanjang tahun itu akan mengalami kekeringan hebat. Akan ada masalah pada pangan, akan ada muncul kelaparan. Ini saya mau kasih tahu. Ini kabar-kabar yang tidak bisa tidak akan kita dengar. Tetapi sekali lagi, kalau kita mengaktifkan iman kita dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan boleh menguji iman kita, kadar iman kita benar di hadapan Tuhan, maka ayat 5 di dalam pembacaan kita, bahwa kamu, saudara dan saya, yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena iman, akan menerima pemenuhan janji Tuhan. Dia pelihara, dia tolong, dia berkati, dia lindungi, dia lakukan segala sesuatu di dalam kekuatannya bagi saudara dan saya yang senantiasa mau benar-benar menghidupi Kristus dalam kehidupan kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, ya. Perkataan iman, perkataan yang membangun. Ya. Walaupun mungkin di depan mata mustahil bagi kita, tapi buat saya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa tolong saya dan keluarga saya, maka saya percaya Tuhan yang sama yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, sanggup menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun persoalan yang kita alami saat ini, saya nggak tahu, saya tidak mengerti apa yang menjadi tekanan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi yang saya tahu, saat ini semua orang mengalami krisis yang sama karena COVID. Tetapi yang saya tahu, setiap orang-orang yang bertahan di dalam Tuhan akan mengalami dan menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Maju terus di dalam Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Ingatlah, Tuhan memakai segala pergumulan dan persoalan untuk memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tampil cemerlang sebagai pemenang yang layak menerima setiap pemberian dan kasih anugerah Tuhan bagi setiap kita. Amin.